Halo, 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 shalom, apa kabar? Dahsyat, luar biasa, yes, 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 puji Tuhan. Saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati, amin. Berjumpa lagi dengan Enci Ike Fitri dalam Bina Anak Pelajaran yang ke-21. Kali ini dengan judul Kisah Perang Melawan Orang Amalek. Nah, pembacaan Alkitab kita terdapat dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Keluaran pasal 17 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-16. Adik-adik siapkan Alkitabnya, duduk yang manis. Sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Memohon pimpinan kuasa Roh Kudus Tuhan. Kunci tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat anak-anak, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan belajar lagi tentang pribadi-Mu. Kami mohon urapan Roh Kudus bagi kami semua, sehingga Tuhan, apa yang mau kami pelajari, apa yang mau disampaikan oleh hamba-Mu, boleh dimengerti dan boleh kami pahami, terlebih menjadi pelaku firman. Tuhan, ini permohonan kami sambil kami mohon ampun atas salah dosa kami. Yang kami bawa doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, adik-adik, sekali lagi di kitab Keluaran pasal 17 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Judul Kemenangan Orang Israel Melawan Orang Amalek. Kita baca ya. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit." Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, "Tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun." Demikian pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia ialah mereka yang mau membaca, memelihara firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan senantiasa. Adik-adik yang diberkati Tuhan, Enci mau sapa dulu adik-adik yang ada di rumah. Apa kabar semuanya? Enci berdoa semoga semua ada dalam tubuh yang sehat. Ya, kalaupun ada yang mungkin sedang sakit, Enci berdoa supaya semoga cepat sembuh. Adik-adik jaga itu kesehatan ya. Kalau adik-adik sehat, adik-adik kuat, boleh pakai itu untuk melayani Tuhan. Boleh bergembira lagi dengan teman-teman dalam ibadah, baik itu di sekolah minggu, di pondok gembira, ataupun di ibadah-ibadah lainnya. Kita akan belajar tentang kemahakuasaan Tuhan yang Tuhan nyatakan, yang Tuhan kerjakan bagi bangsa Israel ya. Nah, adik-adik, peperangan orang Amalek ini merupakan peperangan pertama bagi bangsa Israel semenjak ini bangsa Israel keluar dari Mesir. Wow, ya. Ini orang Amalek adalah bangsa kafir, adik-adik. Bangsa kafir itu bangsa yang melakukan segala sesuatu tidak mengikuti petunjuk Allah, ya. Ini bangsa yang pertama menggempur ini atau berperang dengan bangsa Israel. Dorang mau mengadu kekuatan ya. Ini disebabkan karena ini orang Amalek ini, dorang merasa lebih kuat adik-adik. Jadi dorang mau serang ini bangsa Israel. Tetapi adik-adik, apakah yang akan terjadi? Bukankah kita telah dengar bahwa selama ini tuh orang-orang Israel, ini bangsa Israel, dorang itu hanya sebagai budak di bangsa Mesir, toh? Nah, mereka ini cuman pembantu-pembantu dari Firaun.
sementara mereka mau diperhadapkan dengan tentara-tentara yang terlatih seperti ini orang Amalek, ya. Kira-kira ini bangsa Israel dan dorang pe pengalaman yang terbatas seperti itu adik-adik, ya. Dorang itu kan cuma sebagai budak, nggak ada pengalaman dalam berperang, ya. Dorang itu pe profesi cuman ya petani, toh berladang, ya. Kemudian mereka akan bertarung, dorang mau berperang dengan tuh tentara-tentara yang terlatih adik-adik, ya. Ini orang-orang Amalek, ya. Nih bangsa Israel, orang-orang yang nyandak tahu berperang karena nyandak pernah kasih latih. Kong mau melawan ini prajurit yang setiap hari dorang pekerja, ya, pegang senjata. Setiap hari dorang menunggangi kuda untuk berperang. Kira-kira menurut adik-adik siapa yang akan menang? Ayo, apakah orang Israel atau orang Amalek yang sudah terlatih berperang? Siapa, ayo? Pasti kita akan berpikir, ya, secara logika manusia, Kang, adik-adik, orang Amalek, ya, karena dorang lebih rajin berlatih, ya. Mereka orang-orang yang kuat dan sudah biasa berperang. Tetapi dan ternyata tidak demikian. Kenapa? Karena orang Israel memang tidak punya senjata perang, tetapi mereka punya Tuhan Allah yang memelihara hidup mereka. Wow, luar biasa. Nah, adik-adik, meskipun ini orang-orang Israel tidak punya senjata yang lengkap, tetapi mereka percaya kepada Tuhan. Sekali lagi sama-sama kita katakan, mereka percaya kepada Tuhan, ya. Maka ketika Musa mengetahui bahwa ini orang-orang Amalek mau pergi menyerang ini bangsa Israel, ini Nabi Musa bilang Pak Joshua, pilihlah ini orang-orang, ya, orang-orang yang boleh berperang melawan ini Amalek. Nyandak semua, cuman pilihan. Jadi cuma beberapa orang saja, ya. Musa membuat pembagian tugas. Musa membuat apa? Pembagian tugas. Ada yang bertugas berperang, ada yang tugas berdoa, ya. Adik-adik, siapa ayo yang bertugas berdoa? Ya, Musa, Harun, dan Hur, ya. Mereka pergi ke atas bukit untuk berdoa. Lalu Yosua dan prajurit-prajurit yang terpilih, mereka pergi berperang melawan orang Amalek. Nah, jadi adik-adik, ingat, ada dua pembagian tugas. Musa dengan teman-temannya Harun dan Hur pergi berdoa di atas bukit. Kemudian Yosua dan prajurit-prajuritnya pergi berperang di medan peperangan, ya. Nah, kenapa, ya, Musa dan teman-teman ini hanya pergi berdoa, ya, nggak ikut berperang? Kan Israel nggak terlalu kuat, iya toh? Tetapi di sini kita akan melihat berperang itu penting, tetapi berdoa seperti yang dilakukan Musa juga penting, adik-adik. Malahan kita akan lihat apa yang dilakukan Musa dan teman-temannya, ya, yaitu mereka berdoa. Itu merupakan tugas yang sangat penting, adik-adik. Jadi ingat adik-adik, selalu kita harus mengandalkan Tuhan, ya. Adik-adik, Musa berdoa adalah tugas yang sangat penting. Akhirnya Musa pun pergi ke atas bukit bersama Harun dan Hur. Dorang berdoa adik-adik kepada Tuhan. Dorang sungguh-sungguh, dorang meminta supaya Tuhan mau tolong pada orang dari ini ancaman peperangan bangsa Amalek, ya. Jadi adik-adik, kalau kita lihat dari kemampuan umatnya, ya, pada waktu itu, ya, orang Israel tidak mungkin menang, mustahil, iya toh, mau dapat kasih kalah ini orang Amalek. Tetapi di dalam firman Tuhan pada saat ini mau menceritakan bagaimana kuasa Tuhan menyertai umat yang mengandalkan Tuhan. Kuasa Tuhan menyertai ini bangsa Israel ketika berperang melawan orang Amalek, sehingga mereka bisa memenangkan itu pertarungan saat itu, ya adik-adik. Jadi saat mereka berperang, Musa naik ke bukit,
dia bawa itu tongkat Allah, ya. Dia bawa itu tongkat Allah. Apa adik-adik? Tongkat Allah. Sekali lagi, tongkat Allah, ya, menandakan itu adanya kehadiran Tuhan. Adik-adik, saat Musa dia mau mengangkat dia punya tangan, ya, dia punya tongkat, ketika dia berdoa kepada Tuhan, umatnya orang Israel mengalami kemenangan. Apa adik-adik? Iya, ini bangsa Israel, kalau Musa angkat DP tangan yang DP tongkat, ya, dorang itu mengalami kemenangan, ya. Tetapi bisa bayangkan adik-adik, coba encik tanya, sekarang adik-adik yang ada di rumah, coba adik-adik pegang itu, cari sapu atau cari tongkat, kong adik-adik angkat tinggi-tinggi, ya. Apa saja yang ada di rumah, ambil ke mama pe sondo atau spatula di rumah atau pensil jodang, kong adik-adik angkat, ya, ke atas tinggi-tinggi, ya, tuh tangan selama 10 menit. Sudah, janganlah 10 menit, 5 menit saja. Tentu tangan kita akan capek, melelah, iya toh. Apalagi ketika ini Musa hampir 1 hari, ya, sampai matahari terbenam, dia ada angkat dia punya tangan yang ada pegang tongkat itu. Nah, dan ada berdoa. Disitulah adik-adik, orang Israel menang, dorang jadi kuat dalam pertarungan. Tetapi ketika tangan Musa menjadi lelah, so tak turun, so pegal, so capek, umat Israel mengalami kekalahan, ya. Jadi sebaliknya. Itulah sebabnya kita melihat bagaimana adanya kerjasama, ya, kerjasama antara Harun dan Hur, ya. Dorang ada inisiatif pada waktu itu, ya. Dorang sebaca sama-sama, ini Harun dan Hur, dorang ambil batu, kon dorang letakkan di bawah supaya ini Musa boleh mau duduk akang, toh, supaya nak capek ini Musa. Kemudian Harun dan Hur, dorang masing-masing ada tugas menopang itu Musa pe tangan, ya. Jadi satu pegang di tangan Musa yang sebelah kiri, dan yang satu lagi menahan tangan Musa yang sebelah kanan, sampai Alkitab mencatat matahari terbenam, ya. Akhirnya umat Tuhan pada waktu itu bisa memenangkan pertarungan atau peperangan, ya. Demikianlah Yosua mengalahkan ini orang-orang Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Luar biasa. Jika senang sekali kalau jaga lihat Tuhan pe pekerjaan, Tuhan pe kemahakuasaan. Luar biasa Tuhan pe Tuhan, dahsyat adik-adik, ya. Nah, adik-adik, semua itu bukan karena itu tongkat, bukan karena kemampuan Yosua atau teman-temannya, ya, yang sudah dipilih, tetapi karena kemahakuasaan Tuhan. Tuhan dimuliakan, toh adik-adik. Sehingga ini bangsa Israel boleh menang dalam peperangan, ya. Nah, kemudian berfirmanlah Tuhan dalam ayat 14, apa di situ dikatakan? Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapus sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Dan selanjutnya dalam ayat yang ke-15, lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhan panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan, Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, apa yang bisa kita pelajari dari cerita saat ini? Tentunya kita sudah tidak berperang, ya, seperti orang Israel melawan orang Amalek, ya. Kita tidak berperang lagi melawan musuh secara fisik, ya. Tetapi yang menjadi musuh kita saat ini adalah iblis yang membuat dosa, ya, membuat kita menjadi jatuh dalam dosa. Kalau sekarang kita mungkin tidak mengalami peperangan secara fisik melawan ini orang lain, ya, tetapi yang adik-adik perangi saat ini, yang menjadi musuh kita pada saat ini, iblis mau ikat orang dengan benda yang saat ini menjauhkan hubungan orang dengan Tuhan, ya. Main game, sodeng jam-jam, nyandak kenal istirahat, ya, lewat HP, sampai orang tua mau suruh ndak jaga badengar. Iblis boleh mau pakai itu HP jadi alat untuk membuat orang
jadi pamalawang pa orang tua, jadi pamalas. Atau juga bisa dikatakan seperti ada yang orang harus perangi itu rasa takut, ya, kemalasan, rasa malas. Siapa di sini yang sering malas di rumah? Mau suruh cuci piring, kok manyau, iyo kok mama, sampai semua malam itu piringnya ndak juta cuci. Ya, inilah yang harus orang perangi adik-adik. Atau misalnya orang berandai-andai bercita-cita mau suka juara 1 di kelas, malas belajar. Ya, itu juga harus diperangi itu kemalasan. Selain itu, apalagi yang orang harus perangi dalam orang pediri? Iya, adik-adik, ada rasa sombong, kesombongan karena ada iri hati, atau ada kebencian ke orang lain, perbuatan-perbuatan yang nyandak bagus, mau kasih keluar kata-kata kotor, ya, pang manyau. Jadi ini yang orang harus perangi, ya, bukan orang berperang melawan darah dan daging, tetapi orang mau berperang dengan orang sifat karakter yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Nah, adik-adik, Musa dan Harun, orang-orang Israel, semua orang saling bekerja sama, ya. Ada yang berdoa, ada yang menolong dalam berdoa, ada yang memimpin, dan ada yang berperang atau bekerja. Dan akhirnya mereka boleh berhasil. Ada kerjasama di dalamnya. Nah, adik-adik, kalau mau setiap orang pekerjaan berhasil, kita harus bekerja sama. Jangan semua dia mau pegang. Orang berbagi tugas di dalam Tuhan. Misalnya, contoh, ada ibu guru kasih ikut kegiatan dengan teman-teman. Orang harus mendahulukan Tuhan, berdoa, andalkan Tuhan. Ada yang tugas berdoa, ada yang memberi semangat, ada yang menolong, ada yang ikut kegiatan. Semua teman-teman boleh bekerja sama dengan mengandalkan Tuhan, ya, sehingga boleh selesai dengan baik. Intinya bekerja sama, berdoa, mengandalkan Tuhan. Pasti kita akan berhasil seperti Tuhan telah memberikan keberhasilan kepada bangsa Israel yang sudah mengalahkan bangsa Amalek. Nah, Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Terpujilah Tuhan Yesus sebagai firman yang hidup. Amin. Adik-adik, sebelum kita akhiri pembelajaran kita, ajak kita untuk berdoa. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami boleh belajar lagi tentang pribadi-Mu. Di saat kami mau mengandalkan Tuhan, kami bekerja sama mendahulukan Tuhan. Di situ kami boleh melihat pertolongan Tuhan, kemenangan terjadi. Karena itu Tuhan, tolong kami untuk terus mengandalkan Tuhan, bekerja sama, dan selalu mau melakukan yang menyenangkan hati Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Kami mengucap syukur, memberkati hamba-Mu Ika boleh menyampaikan pembelajaran demi pembelajaran seturut kehendak-Mu, dan tolong anak-anak kami Tuhan, agar mereka boleh selalu menjadi anak-anak yang membanggakan orang tua, keluarga, gereja, bangsa, dan negara. Anak-anak yang jadi berkat. Engkau Tuhan yang akan memfasilitasi segala kebutuhan anak-anak ini masa sekarang dan akan datang. Ini doa kami Tuhan, syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Demikian pembelajaran Bina Anak kita kali ini. Ence Ika ucapkan terima kasih bagi semua yang selalu menyaksikan YouTube channel Ence Ika Fitri. Semoga menjadi berkat dan bermanfaat. Jangan lupa like, share, sehingga banyak jiwa-jiwa yang boleh diberkati dengan pembelajaran yang ada. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa pada pembelajaran minggu yang akan datang. Shalom. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.